Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita bertemu dengan IHT program Surat Penggerak. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk lebih awal, mari kita berdoa yang mana akan dipimpin oleh Bapak Meta. Silakan Bapak Meta. Baik, terima kasih Pak Jum. Teman-teman yang baik, sebelum kita mulai aktivitas kita hari ini, kegiatan IHT, mari kita berdoa semoga Allah berikan kita kemudahan, kelancaran, dan keberkahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana walhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Pak Meta yang memimpin doa. Mudah-mudahan acara IHT ini dapat berjalan lancar. Baik, kita semua yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu sekalian, semangat, semangat dan semangat. Mudah-mudahan dengan pembelajaran ini kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Baik, pada sesi siang hari ini materinya adalah modul ajar atau perangkat ajar yang tidak asing lagi kita mendengarnya. Namun dalam sistem program Surat Penggerak pasti ada perbedaan dan insya Allah lebih baik lagi. Pasti kita sering mendengar modul ajar yaitu RPP dalam kurikulum 2013. Baik, akan saya share materi pada siang hari ini. Nah, baik, sudah kelihatan Bapak-bapak dan sekalian? Sudah Pak. Baik ya, kita akan mempelajari tentang modul ajar yang ada pada sekolah penggerak. Mudah-mudahan kita mendapat ilmunya. Apa sih perangkat ajar itu? Baik ya, kita lanjutkan. Pada unit modul ini, Bapak-bapak dan Ibu sekalian akan belajar tentang perangkat ajar. Tujuannya adalah di akhir sesi ini peserta mampu menjelaskan konsep, komponen, prinsip, dan prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Menjelaskan konsep, komponen, prinsip, dan prosedur penyusunan modul ajar, dan yang terakhir menjelaskan cara pemanfaatan dan cara penyediaan buku teks pelajaran. Baik, kita lanjutkan. Apakah Bapak Ibu masih mengingat profil pelajar Pancasila? Masih ingat? Ada berapa pemirsa? Ada berapa profil Pancasila? Ada 6. Oke, terima kasih. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, berakhlakul karimah, berakhlak mulia. Yang kedua, berbineka global, ya. Yang ketiga, mandiri, bergotong royong, ya, kreatif, ya. Itu ya, dan bernalar kritis. Itu adalah profil Pancasila, ya. Mungkin kita sudah hafal ya apa itu Pancasila. Baik, kita lanjutkan. Kita akan mengenal tentang modul ajar atau alur tujuan pembelajaran ini, supaya kita bisa mengerti apa sih itu modul ajar, ya. Kita harus tahu dulu apa itu alur tujuan pembelajarannya. Baik, Bapak-bapak sekalian, mari kita pelajari tentang ini ya, alur tujuan pembelajaran. Nah, ini. Secara umum ada 2 langkah besar dalam penyusunan perangkat ajar untuk suatu mata pelajaran ini. Ya. Capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini sudah ditetapkan oleh pemerintah dan disusun dalam fase-fase. Capaian pembelajaran ini tidak bisa ditambahkan atau tidak bisa dikurangi karena sudah ditetapkan dan dibuat dengan sedemikian rupa dengan sesempurna mungkin. Kita hanya bisa memakai dan mencantumkan dalam modul ajar. Untuk mencapai capaian pembelajaran ini, yang pertama yaitu ada penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase
Dan alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Jadi intinya alur pembelajaran ini adalah dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Dan yang kedua ada pengembangan modul ajar. Pengembangan modul ajar ini seperti RPP, namun dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, membuat aplikasi siswa, dan asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran dapat dicapai. Ada pengembangan dalam modul ajar ini. Dan juga perangkat ajar diharapkan membantu guru mengajar menggunakan metode yang terdiferensiasi, yaitu yang berbeda. Sehingga dengan metode yang berbeda, maka dalam mencapai suatu capaian pembelajaran ini, ketika kita sedang melaksanakan pembelajaran melalui alur pembelajaran akan dapat tercapai apa yang kita inginkan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Dari pembelajaran sebelumnya apa yang menjadi pengertian dari istilah dua ini? Ya. Ada capaian pembelajaran, ada alur pembelajaran, dan ada tujuan pembelajaran. Mungkin ada yang sebelum dilanjutkan ada yang tahu apa sih capaian pembelajaran? Silakan komentar Pak Abdul Rahman. Apa itu capaian pembelajaran? Iya, makasih Pak. Kalau menurut yang saya pahami, capaian pembelajaran itu adalah mencakup tentang pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi umum yang ini selanjutnya diturunkan menjadi capaian pembelajaran yang memuat elemen yang dipetakan berdasarkan perkembangan peserta didik. Ya, mulai dari yang terdiri dari 6 fase, yaitu dari fase A sampai fase F. Ya. Terima kasih ya Pak Rahmat. Ya, jadi capaian belajar ini terdiri dari elemen-elemen dan fase-fase ya, dari fase A sampai fase F ini ya. Nah, ini ternyata benar apa Pak Abdul Rahman ya. Capaian pembelajaran itu adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase. Nah, ini ya. Di mana fase ini capaian pembelajaran ini terdiri dari 6 fase, ada A, B, C, sampai F ya. Atau tahapan yang meliputi seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah sampai ke jenjang atas ya, menengah atas. Ini fase-fasenya yang berada pada capaian pembelajaran. Dan fase tersebut adalah ini ada fase A itu kelas 1 kelas 2 SD, fase B kelas 3 ke 4 SD, fase C kelas 5 6 SD, fase D itu kelas 7 yaitu SMP 7 sampai 9, dan fase E itu kelas 10 dan fase F kelas 11 12. Ini fase-fasenya ya yang berada dalam capaian pembelajaran. Kita berlanjut pada alur pembelajaran. Apa sih alur pembelajaran? Alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur capaian pembelajaran. Jadi alur ini jalannya ya, proses gitu ya. Jadi proses kegiatan belajar mengajar itu ada alurnya ya. Maka untuk mencapai suatu tujuan, mencapai suatu capaian pembelajaran itu ada prosesnya. Kalau prosesnya baik ya, insya Allah itu akan mencapai itu tujuan tersebut. Ya, akan mencapai tujuan pembelajaran dan tercapailah apa yang diharapkan dengan capaian pembelajaran. Baik, kita lanjutkan ya. Capaian pembelajaran ya. Itulah alur pembelajaran disusun untuk menjadi rangkaian tujuan pembelajaran. Sejak awal hingga akhir setiap fase dari suatu capaian pembelajaran. Ya, seperti ya, ini capaian pembelajaran. Alur ini menjadi panduan guru dan siswa untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir fase tersebut ini. Jadi alur pembelajaran mencapai capaian pembelajaran tadi alur itu ya, sehingga tercapailah capaian pembelajaran tersebut. Dan tujuan pembelajaran itu disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu ini ya. Nah, itulah tentang capaian pembelajaran dan alur pembelajaran.
Nah, mungkin sampai di sini ada yang bertanya, silakan tentang capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Ya, saya Pak. Ya, silakan Pak Rahman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya ini terkait dengan capaian pembelajaran ini kan istilahnya baru ya untuk kita, walaupun sebenarnya capaian pembelajaran ini pada kurikulum sebelumnya sudah ada ya yang termuat dalam KI dan KD. Yang saya mau tanyakan ini apakah capaian pembelajaran ini pengganti dari KIKD atau bagaimana ini Pak? Ya. Oke, terima kasih Pak Rahman. Silakan Pak Meta untuk menanggapinya. Aduh, gimana ya Pak? Saya belum paham Pak tentang capaian pembelajaran. Iya. Tapi saya akan coba bantu ya Pak. Saya pahami dulu tentang capaian pembelajaran. Apakah sama dengan yang sebelumnya? Sebagaimana yang kita pelajari sebelumnya sih memang bahwa sekolah penggerak pendidikan melanjutkan dan menguatkan kurikulum sebelumnya. Sehingga apa yang ada dan tertuang di dalam rumusan-rumusan capaian pembelajaran ini sebenarnya sedikit ada keterkaitannya dengan sebelumnya. Cuman saya belum pasti tahu apakah capaian pembelajaran ini kalau kita samakan seperti KIKD atau seperti apa. Yang saya tahu bahwa capaian pembelajaran ini adalah kompetensi yang harus dimiliki pada akhir proses belajar atau yang dikenal dengan fase. Gitu mungkin Pak. Benar nggak Pak Jum? Iya. Mohon Terima bimbingannya instruktur kita Pak Jum. Ya, luar biasa ya. Terima kasih Pak Meta. Jadi capaian pembelajaran ini ya seperti tadi yang ditanyakan oleh Pak Rahman, apakah pengganti KI atau KD pada kurikulum 2013 ya. Sebenarnya ya pada capaian pembelajaran ini di program sekolah penggerak ya, memang itu sebagai pengganti ya. Nanti di capaian pembelajaran ini dalam sekolah penggerak itu tidak membahas adanya RPP gitu kan. Kalau ya tadi kan adanya pada RPP ya. Nah, nanti kalau capaian pembelajaran itu tidak membahas yang namanya RPP, silabus dan sebagainya. Mungkin dalam hal ini kita sebagai seorang guru ya diberi kesempatan atau diberi kemudahan ya dalam membuat modul ajar gitu ya. Mungkin akan dipermudah karena di situ di dalam capaian pembelajaran ini ya sudah terdapat capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kita tinggal mengkopinya atau menyalinnya ya. Dan kita mengembangkan dari capaian pembelajaran itu. Sehingga ketika kita sedang proses pembelajaran ya apa yang kita ajarkan itu sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik gitu. Ya, inilah bedanya ya. Kalau KIKD itu dalam proses penilaiannya dipisah ya. Ada kognitif, motor, sikap itu dipisah penilaian-penilaiannya. Namun dalam hal ini dalam capaian pembelajaran itu disatukan. Ya, disatukan ya. Dan juga proses penilaiannya itu tidak hanya di akhir. Ada penilaian formatif, ada penilaian sumatif. Ternyata ya di capaian pembelajaran ini itu menitik beratkan pada penilaian formatif proses gitu ya. Jadi ketika kita sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran, maka di situ kita bisa menilai masing-masing peserta didik. Ya, siapa di antara peserta didik tersebut yang rajin, yang aktif dan sebagainya, sikapnya ya. Gitu. Itu formatif ya. Dan dari penilaian formatif ini ya dari kegiatan proses kegiatan belajar mengajar yang diharapkan nanti ketika ya sumatif itu mendapatkan nilai yang baik. Jadi tercapai apa yang dicapai dalam tujuan dalam capaian pembelajaran ini. Itu ya bedanya di situ ya. Insya Allah ya dengan mudah-mudahan ya program ini ya menjadi program yang terbaik ya buat pendidikan di Indonesia gitu. Khususnya kita guru sebagai seorang pengajar
ya diberi kemudahan-kemudahan, baik ya. Dan selanjutnya ya, baik kita lanjutkan ya. Ada konsep alur tujuan pembelajaran di sini ya. Nah, alur tujuan pembelajaran ini ada 3 yang harus kita perhatikan ini ya. Ada kompetensi, ada konten, ada variasi. Mungkin bisa yang menjelaskan kompetensi, konten, dan variasi apa? Silakan Pak Abdurrahman atau Pak Meta. Apa itu kompetensi, konten, dan variasi yang terdapat pada tujuan pembelajaran? Silakan. Baik, Pak. Baik. Silakan Pak Meta. Betul, saya bantu menjawab. Untuk kompetensi adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah atau pasca pembelajaran. Nah, kemudian konten kompetensi juga biasanya menggunakan kalimat-kalimat atau kata dari taksonomi Bloom C1, C2 gitu, mengetahui, menjelaskan, kemudian menganalisis dan lain sebagainya. Sedangkan konten itu berisi materi atau materi ajar yang akan diberikan. Kemudian variasi itu adalah keterampilan lain yang mana keterampilan tersebut di luar dari memiliki beragam kemampuan. Nah, seperti itu. Iya, oke. Terima kasih Pak Meta, luar biasa ya. Kita beri tepuk tangan buat Pak Meta. Ya, baik. Memang benar ya, kompetensi itu kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik ini kemampuannya. Ya, peserta didik ini mempunyai kemampuan apa? Gitu. Kita akan mengetahui dengan kompetensi ini. Dan kemudian ada konten. Konten ini adalah materi. Nah, ya, materi-materi yang disampaikan oleh guru, ya, yang diharapkan peserta didik dapat bisa memahami ya sesuai dengan kebutuhannya di akhir, dan sehingga di akhir pembelajaran tersebut peserta didik bisa mendapatkan apa yang disampaikan oleh guru tersebut, materi-materinya bisa memahami ya, sehingga bisa diterapkan dalam kehidupannya ya. Dan juga pada variasi ini ya. Nah, variasi ini adalah keterampilan peserta didik ya, keterampilan dalam berpikir kritis gitu ya. Luar biasa ya, berpikir kritis, bernalar ya, gitu. Sehingga dengan adanya variasi ini, pendapat-pendapat, kelebihan-kelebihan dari para peserta didik itu akan berkembang. Karena kita sebagai guru dalam kesempatan ini memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk berkembang, ya, tidak mengekang peserta didik. Itulah alur tujuan belajar. Sehingga dengan adanya kompetensi, adanya konten, adanya variasi yang ada dalam pembelajaran, dalam proses alur pembelajaran ini, ya, maka tercapailah yang namanya capaian tujuan pembelajaran, yang disebut dengan capaian pembelajaran. Baik, kita lihat selanjutnya itu ada gambar ya. Ada fase A dimulai dari kelas 1 ya. Itu ada tujuan pembelajaran yang ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya ya, sampai ke fase berakhir di kelas 2. Karena fase A ini ada kelas 1 SD dan sampai dengan kelas 2 SD. Sehingga dengan tujuan-tujuan pembelajaran ini dari alur-alur yang sudah ada, yang tersusun ya, maka akan menemui yang awal atau puncaknya itulah capaian pembelajaran ini. Sehingga peserta didik bisa memenuhi kebutuhannya sebagai pendidik dalam pembelajaran. Gitu. Baik, ya kita lanjut. Sampai di sini kira-kira sudah paham tentang capaian pembelajaran? Baik. Kalau bisa bertanya Pak. Ya, saya akan bertanya ya. Bisa bertanya Pak. Ya, bertanya ya. Silakan yang menjawab ya. Nah, apa sih? Pak Jum, tadi Pak Rahman mau bertanya, Pak Jum. Oh, silakan Pak Rahman. Iya Pak, makasih banyak. Ini Bapak membahas tentang konsep alur tujuan pembelajaran, di mana pada komponen tujuan pembelajaran itu tadi sudah Pak Jum sampaikan bahwa ada 3 komponen, ada 3 komponen, ada kompetensi, kemudian konten dan variasi. Kita
ada sebagai guru pendidikan agama Islam ini, barangkali saya untuk lebih jelasnya ini Pak, bisa dikasih contoh ya dalam bidang pelajaran agama kita yang kita ampuh. Penjabarannya ini tentang kompetensi, kemudian yang mana termasuk konten, dan contoh variasi. Baik. Yang untuk fase E atau fase F. Oh, fase E ya. Ya, baik. Iya Pak. Iya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Rahman ya. Ya, kompetensi kan kemampuan peserta didik ya. Kita bisa mengukur dalam proses pembelajaran, kita tahu peserta didik mempunyai kemampuan mana nih. Nah, ya. Dan kita sudah tahu peserta didik kemampuan peserta didik ada yang tidak, ada seorang guru itu sudah tahu karena adanya profil Pancasila itu kita diharuskan mengetahui karakteristik peserta didik. Nah, dari situlah, dari pengetahuan karakteristik peserta didik, maka kita akan tahu kemampuan anak itu sampai mana. Begitu juga dalam penerimaan materi kontennya. Mungkin peserta didik dalam menerima materi yang disampaikan oleh guru, ya, itu akan berbeda. Walaupun yang disampaikan itu sama, tapi penerimaan yang diterima oleh peserta didik itu beda, sesuai dengan kemampuan tadi. Nah, maka dari kemampuan dan konten ini karena berbeda, maka dalam variasi pun berbeda, gitu, ya. Oke, itu ya. Baik, terima kasih Pak Rahman. Kita lanjutkan, ya. Itu ya. Yang saya akan bertanya ini ya. Apa sih bedanya RPP dengan CP? Nah, silakan. CP apa bedanya dengan RPP? Pak Meta, Pak Rahman, silakan. Hanya satu pertanyaan yang saya lontarkan. Silakan Pak Rahman, Pak Meta. Gimana Pak Jom? Maaf. Apa perbedaan CP dan RPP? Bedanya di mana? Satu atau dua saja lah, nggak usah banyak. Ya, perbedaan CP sama RPP ya Pak? Ya. Ya, sebenarnya sebagai kurikulum baru sekolah penggerak, menurut saya kita tidak lagi harus membahas tentang RPP karena ini adalah masa lalu. Sekarang kita fokus ke masa depan. Tapi berkaitan dengan hal itu karena ini adalah menguatkan materi sebelumnya, maka RPP ini adalah salah satu rencana pembelajaran yang mencakup semua proses pembelajaran yang akan dilakukan selama kurun waktu kurang lebih 1 kali pertemuan sampai dengan selesai 1 semester gitu ya. Dan di dalamnya memuat berbagai aspek seperti misalnya langkah-langkah, proses pembelajaran dan lain sebagainya. Sedangkan capaian pembelajaran atau alur tujuan pembelajaran ya Pak ya? Capaian atau alur tadi? Ya. Capaian pembelajaran itu hanya sebatas pada kompetensi. Ya. Kalau kompetensi, jadi sebenarnya kalau diistilahkan tuh RPP, di dalam RPP ada CP gitu. Jadi CP ini bagian daripada modul ajar. Nah, kalau saya sih modul ajar itu mirip RPP. Nah, kalau CP sama RPP nggak bisa mirip. Menurut saya seperti itu. Beda ya, karena CP itu hanya sebatas kompetensi. Nah, di dalam CP itu nanti dimasukkan ke dalam modul. Kalau dulu namanya RPP, mungkin menurut saya seperti itu mungkin Pak. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Pak Meta, luar biasa. Ya, bedanya kalau CP itu sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Tapi kalau Betul RPP sekali. itu ada alur ya, iya, alur tujuan belajar. Alur atau modul. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini ada contoh alur tujuan pembelajaran ya. Di sini kebetulan ini contohnya adalah bahasa Indonesia kelas 5 ya. Ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran 1, pembelajaran 2, berarti dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang tugasnya adalah ya, di akhir pertemuan ini, sesi ini, saya akan memberikan tugas diskusi ya. Silakan diskusikan dengan peserta lainnya untuk membuat CP ya. Nah, itu. Baik ya, itu ya. Silakan PR-nya adalah diskusi untuk membuat CP. Baik, sampai di sini apakah masih ada yang pertanyaan atau cukup?
Cukup? Cukup. Oke, terima kasih ya. Sudah jelas Pak. Pelajaran yang Iya. bermanfaat, mendapatkan ilmu buat kita semua, dan alangkah baiknya pertemuan pada siang hari ini kita tutup dengan doa, diawali dengan doa dan kita tutup dengan doa. Tadi Bapak Meta yang memimpin doa, silakan Pak Abdurrahman untuk memimpin doa. Pak Abdur? Iya Pak, makasih. Ya. Baik. Iya Pak, iya makasih. Jadi dengan berakhirnya kegiatan kita, mari kita menutup dengan bersama-sama membaca umur kita atau suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Pak Abdurrahman yang telah memimpin doa. Alhamdulillah sesi ini dapat berjalan lancar. Maka saya tutup ya. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat Pak. Ya.